Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara sidang jemaat yang diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita jumpa lagi dalam doa pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, atas segala kemurahan-Mu. Tuhan, terima kasih kalau pagi hari ini kami lagi boleh ada sebagaimana kami ada. Kami bangun dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Tuhan, sebelum kami melangkah jauh di hari yang baru ini, kami mau datang kepadamu Tuhan. Kami rindu dengar firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua agar setiap firman Allah yang kami dengar itu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami dan menjadi pedoman kami di sepanjang hari ini. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Allah pagi hari ini saya ambil dari kitab Mazmur. Mazmur 119 ayatnya yang ke-130. Mazmur 119 ayat 130. Demikian bunyi firman Tuhan. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Puji Tuhan. Saudara, dari Mazmur 119 ini kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang terakhir, saudara, ini berbicara tentang firman, berbicara tentang peraturan-peraturan Tuhan, berbicara tentang hukum-hukum Tuhan, berbicara tentang titah-titah Tuhan kepada orang percaya. Dan kalau saudara memperhatikan, membaca pasal ini, saudara-saudara, ini mengupas bagaimana sikap kita terhadap firman, respon kita terhadap firman, respek kita terhadap firman. Saudara-saudara, apa saja yang seharusnya kita lakukan sebagai orang-orang percaya. Nah, pagi hari ini dari ayat 130 dia berkata begini. Bila tersingkap firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, hari-hari ini saya sering mendengar ada orang berbicara tentang bahkan saudara-saudara mereka membentuk semacam grup, semacam kelompok, semacam gerakan membaca Alkitab. Puji Tuhan, itu baik ya. Gerakan membaca Alkitab, gemar membaca Alkitab, sehingga ada yang bersaksi dia sudah 2 kali membaca Alkitab ini dari Kejadian sampai Wahyu. Ada yang bilang sudah 5 kali. Bahkan saudara-saudara, saya pernah mendengar ada seorang berkata sudah 15 kali membaca bolak-balik ya, dari Kejadian sampai Wahyu. Luar biasa. Saya salut, saya memberikan acungan jempol. Tetapi saudara-saudara, ada hal yang jauh lebih baik lagi. Ada hal yang jauh lebih penting lagi ketika kita membaca Alkitab. Saudara, saya jujur ya, saya belum bisa seperti mereka membaca sampai berkali-kali dari Kejadian sampai Wahyu. Sebab apa saudara? Saya membaca satu pasal saja ya, kadang sampai berkali-kali. Bab Alkitab kita kadang saudara-saudara satu pasal itu terbagi dari beberapa perikop ya. Kalau saudara baca dalam kitab Matius pasal 5 itu ada, kalau tidak salah ada 4 perikop. Kalau saudara baca Matius pasal 6, kalau tidak salah ada 5 perikop. Dan setiap satu perikop itu memiliki topik yang berbeda. Sehingga saudara-saudara, saya dalam membaca Alkitab, membaca firman ini bukannya sekedar membaca.
Tapi saya kadang-kadang satu pasal itu saya harus baca berkali-kali sampai saya mendapatkan apa pesan Tuhan. Sampai saya bisa menangkap apa maksud Tuhan, apa maunya Tuhan. Jadi bukan hanya sekedar berlomba. Sehingga saudara-saudara, hari-hari ini ada banyak orang seperti berbangga sudah bisa membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sudah 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 15 kali. Saudara-saudara, oke, bagus. Tetapi ada hal yang lebih baik lagi, saudara-saudara. Ketika setiap kita membaca firman Allah, kita mengerti, kita pahami, kita renungkan, dan kita lakukan. Kita aplikasikan setiap firman Allah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam sikap kita, dalam tutur kata kita, sampai kehidupan kita, firman Allah katakan sesuai dengan firman Allah. Baik perkataan kita, baik perbuatan kita, tingkah laku kita. Itu hal yang lebih penting dan saudara-saudara yang Tuhan inginkan. Yesus pernah berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan selamat, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Nah, saudara yang kekasih, ayat yang kita baca tadi dia katakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang. Saudara-saudara, memberi terang. Firman itu harus memberi terang. Jadi ketika kita hidup dalam kegelapan, ketika tersingkap, terbuka, ya, tersingkap atau terbuka, ya, kebenaran firman itu memberi terang. Kalau kita hidup dalam kegelapan, ya, dalam dosa, dalam perzinahan, kita membenci, kita menyimpan dendam kepada orang lain. Ketika tersingkap firman, memberi terang, menunjuk kesalahan kita. Jangan kita jadi seperti dalam Yakobus, ya. Yakobus pasal 1, saudara boleh baca ayat 22. Kita jangan hanya saudara-saudara menjadi pendengar, tapi kita harus menjadi pelaku. Jadi pelaku. Jadi setiap firman yang tersingkap harus kita pahami, harus kita mengerti, dan saudara-saudara, firman itu sampai bisa mengoreksi kehidupan kita, sampai bisa merubah kehidupan kita. Kalau saudara-saudara membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu sampai 10 kali, 20 kali, tapi kalau hidup saudara tidak pernah berubah, nonsens saudara. Tidak ada arti semua itu. Tidak ada arti. Bahkan saudara-saudara, orang membaca Alkitab hanya untuk mencari pengetahuan, ya. Kemudian dia menjadi orang Farisi, mengkritik. Pengetahuan firman Allah dia jadikan senjata untuk menyerang orang lain, untuk menghakimi orang lain, menghakimi saudaranya dengan firman Allah yang dia baca. Belum tentu dia lakukan. Nah, saudara, dalam hal ini firman Allah katakan, bila tersingkap firman-firmanmu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Memberi pengertian. Saudara-saudara, kita harus jadi mengerti. Satu waktu saudara, Yesus berbicara kepada Nikodemus. Kalau saudara baca dalam Yohanes pasalnya yang ketiga, percakapan Yesus dengan Nikodemus. Nikodemus ini adalah seorang Farisi, seorang ahli firman, ahli Taurat. Tetapi dia tidak pernah mengerti, dia tidak bisa mengerti apa yang dimaksud oleh Yesus tentang lahir baru, tentang kelahiran baru. Sampai dia berkata, masa mungkin orang yang sudah gede, sudah dewasa ini harus masuk kembali ke dalam rahim ibu dan kemudian dilahirkan kembali. Kenapa? Dia tidak memahami, dia tidak mengerti. Berbeda saudara-saudara dengan Sakius, seorang pemungut cukai. Ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, kalau saudara baca dalam firman Allah, ketika Sakius dalam Lukas 19, dia berjumpa dengan Yesus, dia alami perubahan, ada perubahan, dia mengerti, dia tahu. Sampai tanpa Yesus bicara panjang lebar, tanpa Yesus saudara berkhotbah panjang lebar kepada Sakius. Kalau saudara baca dalam Lukas
pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-8 mulai. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham." Saudara, kita lihat ketika firman Allah tersingkap, dia berjumpa dengan Yesus. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Yesus tanpa berbicara panjang lebar, menemplak dan lain sebagainya, tapi ketika ada perjumpaan. Jadi saudara, ketika kita membaca firman Allah, usahakan sampai kita bisa mengalami perjumpaan dengan Yesus, baru firman Allah itu bisa mengoreksi kita. Tapi kalau kita hanya sebagai membaca, gemar membaca, ikut-ikutan lomba, seolah-olah mau bersaing. Kalau yang satu sudah 3 kali, oh dia pengen 5 kali. Yang satu sudah 7 kali, oh pengen 10 kali. Yang satu 10 kali, oh saya sudah 15 kali. Bukan itu saudara-saudara. Yang Tuhan mau kita menjadi pelaku. Kita berubah ketika kita membaca firman itu. Haleluya. Firman Allah tadi katakan memberi terang ketika kita dalam kegelapan dan memberikan pengertian kepada orang bodoh. Itu baru firman yang tersingkap, firman yang merubah. Kalau hanya membaca hanya karena kebiasaan, saudara-saudara, tidak ada artinya. Firman Allah katakan, Paulus katakan kepada Timotius, akhir zaman akan muncul orang-orang yang beribadah hanya secara lahiriah saja, tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bahkan sudah memungkiri kuasa ibadah itu. Hati-hati saudara-saudara, jangan sampai kita terjebak dan terperangkap pada pola pikir seperti itu. Kita mau jadi pelaku firman. Biar firman Allah ini mengoreksi kita, sehingga kita yang dalam kegelapan kita boleh diterangi dengan kebenaran. Kita yang bodoh, kita boleh menjadi orang-orang yang bijaksana. Seperti Zakius ketika berjumpa dengan Yesus, dia mengalami perubahan 180 derajat. Ya, itu yang dimaksud oleh Tuhan. Itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Bukan sekedar membaca, kemudian kita jadikan firman ini sebagai pengetahuan. Bukan. Tetapi Allah mau supaya kita melakukan firman itu. Allah mau saudara-saudara ketika kita membaca firman Allah itu, firman itu mengoreksi kehidupan kita, merubah pola pikir kita, merubah seluruh aspek kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang hidup dalam terang. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita semua ya pagi hari ini, dimanapun saudara berada. Saya mau berdoa supaya kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita hidup dalam terang. Ketika kita membaca firman Allah mengoreksi kita, firman Allah merubah kita, firman Allah menjadikan kita pribadi-pribadi yang baru bagi orang-orang yang telah dilahirkan kembali dalam air dan roh. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di sorga, terima kasih Bapa pagi hari ini. Hamba sudah berhenti berbicara, tapi kami berdoa Tuhan supaya biar Roh Kudus terus bekerja dalam kehidupan kami, bahkan kepada sidang jemaat dimanapun yang bisa mendengarkan siaran ini. Diberkati semua Tuhan, kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami hidup dalam terang. Kami bukan menjadi orang-orang yang bodoh, tetapi kami orang-orang yang mengerti kehendak-Mu Bapa. Terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Mereka yang masih dalam pergumulan, dalam nama Yesus Tuhan tolong. Mereka bergumul dengan sakit penyakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Mereka yang bergumul dengan perekonomian, dengan keuangan atau pekerjaan, merindukan pekerjaan, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Terima kasih Tuhan. Kami masuk tahun 2023. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, keluarga-keluarga kami, rumah tangga kami, bahkan usaha-usaha kami. Tuhan menolong dan memberkati. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.